Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Sugata Mitra, pakar pendidikan dan teknologi dalam kutipannya, kita tidak bisa terus mengajar anak-anak kita seperti di abad ke-19 dan mengharapkan mereka siap menghadapi abad ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir dari tim kontra serta pemerhati bangsa. Perkenalkan, kami dari tim John Dewey dengan saya Naufal Wahib selaku pembicara pertama yang akan memaparkan dalam ranah akademik konseptual. Adapun Sekar Ayu selaku pembicara kedua yang akan menjelaskan dari segi data dan fakta. Dan pembicara ketiga kami yakni Habib Rizik Syihab yang akan memaparkan dalam ranah studi komparatif. Untuk pertama kalinya dengan tegas, lugas, dan percaya diri bahwasanya kami sangat menyepakati adanya mosi perdebatan kali ini. Dewan juri, di era digital yang semakin maju, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan kualitas pengajaran di berbagai tingkatan. Salah satu solusi yang efektif ialah dengan mengimplementasikan pelatihan guru berbasis teknologi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi digital sehingga mereka dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sejatinya manusia yang mengikuti pergerakan zaman, bukan zaman yang mengikuti pergerakan manusia. Hal ini selaras dengan pandangan Profesor Dr. Haryanto MPD selaku Guru Besar Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelatihan guru memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan berbasis data sehingga hasilnya bisa lebih optimal dibandingkan metode tradisional. Dewan juri dilansir dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, platform digital mewadahi pelatihan yang dapat diakses oleh lebih banyak guru tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Sebagai contoh, pada November 2023, platform Merdeka Mengajar PMM berhasil meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 4,1 juta, 7 kali lipat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Lebih dari 80.000 guru di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal telah menggunakan aplikasi tersebut untuk mengakses materi pembelajaran yang berkualitas. Hal ini merupakan bentuk implementasi pelatihan guru berbasis digital di era 5.0. Dewan juri yang kami hormati, pelatihan berbasis digital membantu guru mengembangkan keterampilan teknologi yang esensial dalam era digital. Dengan menguasai alat, guru dapat menyampaikan materi secara lebih interaktif dan menarik. Tidak hanya itu, Dewan juri yang kami hormati, pelatihan digital memberikan fleksibilitas bagi guru untuk belajar sesuai dengan jadwal dan sesuai bidang masing-masing. Hal ini memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan individu dan mengurangi hambatan yang sering terjadi dalam pendidikan tradisional. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menekankan pentingnya pengembangan profesionalitas guru melalui pemanfaatan teknologi digital. Dewan juri yang arif dan bijaksana, studi menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pendidikan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya, penelitian yang dipublikasikan di Indonesian Research in the Journal in Education menyimpulkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif terhadap kualitas pendidikan di sekolah dasar. Pendapat dari Dr. John Hattie, seorang peneliti pendidikan di Universitas Melbourne, Australia, mengatakan bahwa digitalisasi dalam pendidikan termasuk dalam pelatihan guru memberikan peluang untuk menggabungkan teori dan praktik secara langsung. Begitu juga dengan Prof. Dedi Mulyasana MPD, seorang pakar inovasi dan pendidikan, berpendapat bahwa di era industri 5.0 kompetensi digital menjadi persyarat utama bagi pendidik. Pelatihan berbasis digital bukan hanya meningkatkan kompetensi pengajaran, tapi juga adaptasi guru terhadap teknologi pendidikan yang terus berkembang.
Adapun urgensi yang menyebabkan kami berada pada posisi pro pada mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas dan skalabilitas, di mana platform digital dapat memberikan pelatihan dapat guru di daerah tertinggal. Yang kedua, peningkatan kompetensi digital guru sesuai dengan pernyataan Prof. Dede Mulyasana MPD, bahwasanya kompetensi digital ialah persyarat utama bagi guru di era industri 5.0 dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, jika guru hanya mendapat pelatihan tradisional, mereka akan kesulitan menerapkan teknologi secara efektif di kelas, sehingga kualitas pengajaran bisa tertinggal. Sekian dan terima kasih. Salam digitalisasi. Mark Prensky, pakar pendidikan digital, dalam kutipannya mengatakan bahwa teknologi digital bukan hanya alat tetapi juga lingkungan baru di mana anak-anak kita tumbuh dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Sekar Ayu Dwi Runia selaku pembicara kedua yang akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama dari tim kami. Pelatihan guru berbasis teknologi menawarkan berbagai manfaat, baik bagi pengajaran di kelas maupun untuk pengembangan profesional para pendidik itu sendiri. Salah satu bentuk pelatihan yang populer adalah penggunaan platform pembelajaran daring yang memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pendidikan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan mengikuti pelatihan yang dirancang khusus untuk mengasah keterampilan mereka dalam memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Hal ini tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menekankan pentingnya integrasi inovasi teknologi digital dalam proses pendidikan. Hal ini juga kami dasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 15, di mana pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, di mana pasal ini menjadi dasar bahwa sumber belajar tidak hanya berupa buku atau guru, tetapi juga teknologi dan informasi digital. Dewan Juri, sejatinya Indonesia telah melaksanakan digitalisasi pendidikan, yakni seperti pelatihan guru sebagai salah satu contoh, yakni platform Merdeka Mengajar berhasil meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 4,1 juta, meningkat 7 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Lebih dari 40% atau 80.000 guru di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Adapun bentuk digitalisasi pendidikan di Indonesia adalah seperti penggunaan e-learning dan sistem informasi akademik atau yang lebih dikenal dengan SIAKAT. Hal ini selaras dengan teori pendidikan Haiful Umam yang menjelaskan bahwa media pembelajaran digital dapat menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, audio maupun visual secara menarik dan interaktif. Argumentasi haruslah berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, hasil survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa kepemilikan gadget di Indonesia sebanyak 355 juta dan jumlah pengguna internet sebanyak 171 juta jiwa. Kedua faktor ini akan mendukung terwujudnya digitalisasi pendidikan karena sistem pendidikan di Indonesia membutuhkan sentuhan yang berbasiskan digital. Dari hasil survei tersebut, sejatinya menunjukkan peningkatan yang drastis terhadap pendidikan di Indonesia melalui digitalisasi pendidikan seperti pelatihan guru berbasis digital. Clayton Christensen dalam teorinya Disruptive Innovation menyatakan bahwa pendidikan online yang disesuaikan dengan kebutuhan individu akan menggantikan model kelas tradisional yang kaku. Pun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 17 Ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, Dewan Juri, pelatihan guru berbasis digital di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat jelas. Dewan Juri, pelatihan guru berbasis digital ini juga dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang alat dan aplikasi pembelajaran yang efektif dan dapat digunakan untuk menyusun materi yang interaktif dan menarik. Dengan keterampilan ini, guru tidak hanya dapat mengajar dengan cara yang lebih menyenangkan, tetapi juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi digital yang semakin penting di dunia yang serba terhubung ini. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan dalam bentuk pelatihan guru berbasis digital adalah bentuk kita mengikuti pergerakan zaman, mengingat kita hidup di era 5.0, di mana teknologi digital menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Buku dan papan tulis memang berjasa, namun digital jangkauannya meluas.
Pelatihan guru tak lagi biasa, dengan teknologi semua jadi bisa. Salam digitalisasi, sekian dan terima kasih. Di era digital, kemampuan untuk belajar secara mandiri dan beradaptasi dengan perubahan adalah kunci kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama dan kedua dari tim kami. Pendidikan adalah sektor terpenting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana melalui pendidikan, generasi-generasi penerus bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa dicetak melalui pendidikan. Oleh karena itu, tentu kita memerlukan guru yang mahir dan update teknologi digital sebagai upaya untuk mendukung adanya integrasi pendidikan dan digital, maka perlu diadakannya pelatihan guru berbasis digital. Dewan Juri, adapun keunggulan ketika dilaksanakannya pelatihan guru berbasis digital adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan teknologi digital. Yang kedua, upaya literasi digital guru. Yang ketiga, terbentuknya forum diskusi online. Yang keempat, berdirinya komunitas guru. Dewan Juri, di tengah isu pemangkasan anggaran negara, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang anggarannya dipangkas. Tentu, sebagai penggunaan anggaran yang efisien, maka pelatihan guru berbasis digital adalah langkah yang paling pantas dan tepat. Karena pelatihan guru berbasis tradisional memakan anggaran yang sangat besar, mulai dari transportasi dan akomodasi. Kelebihan dari pelatihan guru berbasis digital adalah dapat menjangkau daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan oleh University of Michigan, meneliti efektivitas program pelatihan guru berbasis digital. Hasilnya menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan online memiliki peningkatan yang signifikan dalam penerapan strategi pengajar inovatif dan penggunaan teknologi digital di kelas. Dalam pandangannya, John Dewey yang merupakan filsuf pendidikan pernah berkata, jika kita terus mengajarkan anak-anak kita seperti kemarin, kita merampas masa depan mereka. Meskipun John Dewey berasal dari di era sebelum digital, gagasannya tetap relevan dalam konteks transformasi pendidikan digital. Maksud pesan dari John Dewey ini adalah gunakanlah sistem pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan zaman agar relevan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung penuh adanya digitalisasi di dunia pendidikan. Sebagai salah satu contoh bentuk digitalisasi yang relevan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan beberapa platform digital antara lain SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, ARKAS, aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang membantu perencanaan kegiatan sekolah, serta Tanya Bos yang merupakan forum diskusi antara sekolah, dinas, manajemen bantuan operasional sekolah atau BOS. Sedangkan di lingkup Kementerian Agama, program digital yakni MOOC, Massive Open Online Course, yang merupakan program pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media internet yang saat ini dipakai oleh lebih banyak lembaga untuk menggantikan pelatihan-pelatihan tatap muka. Sebagai studi komparatif atau contoh negara yang telah sukses melakukan pelatihan guru berbasis digital adalah Singapura. Negara ini memiliki sistem pendidikan yang maju. Mereka telah berinvestasi besar dalam digitalisasi pendidikan, termasuk dalam pelatihan guru. Guru-guru di Singapura dilatih untuk menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi siswa dan guru. Pun Dewan Juri dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang lebih dikenal dengan SPBE. Peraturan Presiden ini menjadi landasan bagi digitalisasi di berbagai sektor termasuk pendidikan. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi digital dan komunikasi. Sebagai contoh, pelatihan guru berbasis digital adalah pelatihan media pembelajaran berbasis digital bagi guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rantau Selamat, Kabupaten Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Digitalisasi adalah keharusan, teknologi ada untuk dimanfaatkan. Sekian dan terima kasih.
Salam digitalisasi. Telah sampailah kita di akhir perdebatan yang menunjukkan siapa yang berdasar dan sekedar beralasan. Melihat mosi haruslah mendalam dan tuntas agar perdebatan menjadi tepat dan pantas. Ketika terdapat pohon tinggi yang menjulang, disitulah terdapat buah yang segar. Ketika melihat argumentasi dari tim lawan, disitulah terdapat cara pandang yang perlu sama-sama kita luruskan. Dewan Juri, sedari tadi telah kami sampaikan dengan apik bangunan argumentasi dari pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Dewan Juri, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan pelatihan guru berbasis digital tidak hanya bergantung pada penyediaan pelatihan yang berkualitas, tetapi juga pada dukungan berkelanjutan yang diberikan kepada guru. Karena sejatinya teknologi digital benar-benar memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran, dalam mewujudkan cita-cita Indonesia emas di tahun 2045. Melalui pelatihan yang berfokus pada pengembangan kompetensi digital, guru tidak hanya menjadi lebih terampil dalam menggunakan teknologi digital, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan kebutuhan dunia di masa yang akan datang. Dengan demikian, pelatihan berbasis digital dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi yang lebih siap menghadapi dunia digital yang semakin berkembang. Dengan pemanfaatan pelatihan ini secara optimal, kita dapat menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan relevan, serta membantu guru untuk terus berkembang dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Dewan Juri, adapun solusi yang kami tawarkan dengan bangga ialah pembuatan aplikasi yang kami namai Sagu, yakni Sahabat Guru, di mana aplikasi ini dirancang untuk dapat diakses oleh guru dan terlebih untuk guru 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Karena melalui aplikasi ini akan ada pembekalan dan pelatihan guru berbasis digital, serta informasi tentang pendidikan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dewan Juri, kami hormati, perlu kita tekankan, sejatinya argumentasi haruslah berdasarkan pada data dan fakta. Oleh karena itu, kami dari tim Pro mengajak Dewan Juri serta pemerhati bangsa untuk seperahu dengan kami untuk mengamini mosi perdebatan kita pada kali ini. Di era digital, guru berpacu, tingkatkan mutu, tidak boleh kaku. Pelatihan digital solusi baru, kualitas pengajaran terus melaju. Sekian dan terima kasih. Salam digitalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.